Kami dari kelas 9A kelompok 1 sedang berada di outdoor untuk menjelaskan penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mengenal elektromagnetik. Elektromagnetik adalah magnet yang dibuat dengan memanfaatkan arus listrik. Caranya dengan mengaliri arus listrik pada kawat pengantar yang dililitkan kepada besi atau baja. Semakin banyak jumlah lilitan dan semakin besar pola aliran listrik yang mengalir, besar pola medan listrik yang dihasilkannya. Mungkin itu saja pengertian dari elektromagnetik. Langsung saja kita masuk ke contoh-contohnya. Bagian atau komponen pada pengeras barang. Pertama, suspension berfungsi menjaga kon pada tempatnya saat bergerak maju dan mundur. 2. Kon berfungsi sebagai penggerak udara yang ada di sekitarnya. 3. Voice coil berfungsi sebagai penggerak kon dan suspensionnya dialiri sinyal listrik. 4. Magnet berfungsi sebagai tempat aliran listrik yang menyebabkan magnet bergerak dan bergetar dan menimbulkan suara. Cara kerjanya, voice coil menggerakkan kon dan suspension terjadinya gerakan akibat dari sinyal listrik yang melewati voice coil hingga terjadi perubahan arah magnet. Voice coil tetap berada di tengah magnet per sinyal listrik. Akan ada proses elektromagnetik, yaitu tarik menarik maupun tolak menolak, menyesuaikan aliran listrik yang diterima. Bagian atau komponen pada bel listrik. 1. Bel listrik sebagai alat yang menghasilkan bunyi jika ada arus listrik. 2. Pemukul sebagai alat yang digunakan untuk membunyikan bel. 3. Elektromagnetik berfungsi untuk menarik jangkar besi lunak. 4. Interruptor sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. 5. Saklar berfungsi untuk memutus menyambungkan aliran listrik pada satu rangkaian tegangan. Cara kerjanya, pada saat saklar ditekan, arus listrik akan mengalir ke lilitan yang dipasang pada sebuah isi besi dan akan berubah menjadi magnet yang kemudian akan menarik pemukul mengenai bel yang berbunyi ketika pemukul tertarik oleh pumparan arus listrik di interruptor. Akan terputus dan pumparan tidak dialiri listrik. Pumparan yang tidak dialiri listrik tersebut akan hilang medan magnetnya sehingga tidak mampu menarik pemukul. Maka pemukul akan terlepas ke posisi semula, kemudian interruptor akan terhubung kembali dan arus listrik mengalir lagi ke pumparan untuk menarik pemukul. Cara tersebut terjadi berulang-ulang secara terus-menerus. Bahan komponen pada kompas magnet. 1. Dial, yaitu permukaan kompas di mana tertera angka dan huruf seperti permukaan jam. 2. Visir. Visir yaitu lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. 3. Kaca pembesar berfungsi untuk menunjukkan arah utara magnet. Cara kerjanya, adanya gaya tarik menarik antara magnet pada jarum kompas dengan kutub magnet bumi. Jarum kompas yang terbuat dari magnet memiliki kutub utara dan selatan dan akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Medan magnet bumi memberikan gaya magnet kepada jarum kompas. Yang keempat, bahan atau komponen pada telepon kabel. 1. Box berfungsi untuk menghubungkan dan telepon dari jaringan telepon. 2. Mikrofon berfungsi untuk mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik yang berfluktuasi sesuai gelombang suara aslinya. 3. Berfungsi untuk memberitahu kita tidak ada panggilan telepon. 4. Akibat berfungsi untuk memilih alamat tujuan yang akan dihubungi. 5. Telepon dialing. Cara kerjanya, jika ada seseorang yang menelepon, maka suara dari telepon akan ditangkap oleh mikrofon yang akan mengubah suara menjadi sinyal. Itu harus dialirkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Kemudian sinyal akan diteruskan ke penerima. Setelah sampai ke penerima, sinyal listrik tadi sudah menjadi gelombang suara. 5. Bagian atau komponen pada dinamo sepeda. 1. Roda dinamo berfungsi untuk membuat pumparan berputar. 2. Sumbu dinamo berfungsi untuk menyalakan lampu sepeda. Magnet membangkitkan listrik sehingga dapat menyala. 3. Titik besi berfungsi untuk memudahkan jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang memulai kumparan. 4. Kumparan sebagai pembangkit medan magnet yang akan bereaksi dengan velcro magnetik agar terjadi pergerakan. Cara kerja, dinamo sepeda ini hanya menyalakan lampu depan dan belakang. Terangnya lampu ditentukan oleh kecepatan roda berputar yang mengakibatkan dinamo juga cepat dan arus listrik juga akan besar pula.